Sekarang, jika bumi sebesar koin 500 perak, Neptunus akan sebesar bola bisbol. Itu memang mengesankan, tapi masih belum seberapa dibandingkan dengan planet ke-9 raksasa yang mungkin sedang bersembunyi di luar sana. Sekarang, kisah penemuan planet 9 kita mungkin akhirnya telah mencapai akhir. Ternyata, masalahnya bukan pada di mana kita mencari, tapi bagaimana caranya. Dan para peneliti mungkin baru saja membuat penemuan terbesar di tata surya dalam beberapa dekade terakhir. Jadi gini, ide untuk menemukan planet di luar Neptunus sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Saya tahu, waktu di sekolah dulu, kamu mungkin belajar bahwa planet ke-9 itu Pluto. Tapi lupain Pluto. Sejak tahun 2006, Pluto sudah diturunkan ke kategori yang kurang bergengsi. Yang saya maksud adalah planet 9, sebuah planet raksasa hipotetis yang bisa jadi tetangga kosmik kita. Kita memang belum pernah benar-benar melihatnya, tapi para ilmuwan cukup yakin planet itu ada di luar sana, bersembunyi di bagian luar tata surya. Untuk menjelaskan kenapa mereka berpikir begitu, kita butuh selembar kertas. Ini ada satu. Kita taruh koin di atasnya, dan tiba-tiba koin itu mulai bergerak. Kecuali kita sedang bicara soal kekuatan super, nggak mungkin koin itu bisa bergerak sendiri, kan? Jadi, kamu pasti mikir ada seseorang di sisi lain, pegang magnet dan menggerakkannya. Kamu nggak bisa lihat magnetnya, tapi itu menjelaskan kenapa koinnya bergerak. Itu kurang lebih yang terjadi dengan planet 9. Kita nggak bisa melihatnya, kita juga belum bisa membuktikannya. Tapi keberadaannya bisa menjelaskan gerakan aneh yang kita lihat di luar angkasa sana. Misalnya, planet-planet di tata surya kita mengorbit pada bidang datar yang miring sekitar 6 derajat terhadap matahari. Tapi, kenapa 6 derajat? Ya, nggak ada yang benar-benar tahu pas nih. Beberapa ilmuwan berpikir orbit-orbit itu mungkin sedikit miring karena tarikan dari planet ke-9. Keberadaannya juga bisa menjelaskan jalur-jalur aneh benda-benda kecil di sabuk Kuiper yang jauh. Sebuah wilayah yang penuh dengan puing-puing es dan membentang jauh melampaui orbit Neptunus. Pada tahun 2016, para peneliti dari Caltech menerbitkan sebuah studi tentang planet 9. Mereka menyarankan bahwa masanya bisa sekitar 10 kali massa bumi dan mengikuti jalur yang sangat lonjong. Secara ilmiah, itu artinya butuh waktu sangat lama untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Karena itu, planet ini akan berada di bagian luar tata surya. Maksud saya benar-benar sangat jauh. Planet ini akan mengorbit matahari sekitar 20-30 kali lebih jauh daripada planet terjauh kita, Neptunus. Menurut para ilmuwan, planet 9 akan membutuhkan waktu hingga 20.000 tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari. Karena letaknya sangat jauh di luar sana, hampir mustahil untuk melihatnya. Jadi, meskipun hipotesis ini terdengar keren, kita belum pernah menemukan bukti kuat bahwa planet 9 benar-benar ada. Tapi, mungkin kita sudah cukup dekat. Pada Mei 2025, sebuah tim di Universitas Nasional Tsinghua mungkin telah membuat salah satu penemuan tata surya paling menarik yang pernah ada. Oke, jadi ada hipotesis bahwa planet 9 belum ditemukan karena kita belum menggunakan metode yang tepat. Studi baru ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika planet 9 sebenarnya tampak lebih terang dalam cahaya inframerah daripada dalam cahaya tampak? Izinkan saya menjelaskan. Para ilmuwan telah mencoba menemukan planet 9 melalui cahaya pantulannya. Tapi inilah masalahnya. Meskipun panjang gelombangnya tak terlihat, sinar matahari harus menempuh perjalanan jauh ke planet 9, memantul dari permukaannya, dan kemudian kembali ke bumi. Jika sebuah planet seukuran Neptunus berada sekitar 10 kali lebih jauh daripada Neptunus, planet itu akan tampak sekitar 10.000 kali lebih redup. Tapi radiasi termal planet itu sendiri, maksud saya panasnya, hanya perlu menempuh perjalanan satu arah saja. Jadi dalam cahaya inframerah, planet 9 hanya akan tampak sekitar 100 kali lebih redup. Itulah sebabnya lebih masuk akal untuk mencarinya menggunakan teleskop inframerah berbasis luar angkasa. Dan itulah ide di balik studi ini. Tim mulai menggali arsip, mencari data survei langit inframerah lama. Dan mereka mengambil data itu dari dua sumber utama. Pertama, IRIS, satelit yang diluncurkan pada tahun 80-an yang memindai langit selama hampir 1 tahun. Lalu, satelit Jepang Akari, observatorium inframerah lain yang beroperasi antara tahun 2006 dan 2011. Jadi pada dasarnya, mereka membandingkan objek-objek yang muncul di database IRAS dan memperhatikan mana saja yang telah bergerak saat Akari melakukan pengamatannya. Dan dengan melakukan itu, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah objek yang mungkin saja adalah planet ke-9 kita yang telah lama hilang. Karena kalau ada sesuatu yang bergerak, bisa jadi itu adalah planet yang mengorbit matahari kan? Dan ya, mereka memang menemukan beberapa objek langit yang menunjukkan pergerakan kecil. Tapi sebelum buru-buru mengambil kesimpulan, mereka harus menyingkirkan kemungkinan efek paralaks. Dan itu adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang penemuan di tata surya. Untuk menjelaskannya, aku butuh kamu melakukan sesuatu. Coba angkat satu jari di depan wajahmu.
Tutup satu mata, lalu ganti ke mata yang satunya. Jarimu terlihat sedikit bergerakan. Itu karena kamu melihatnya dari sudut yang sedikit berbeda, dari satu bola mata ke bola mata yang lain. Hal yang sama juga terjadi saat kita melihat keluar angkasa dari bumi. Karena planet kita mengelilingi matahari, pandangan kita terhadap objek yang sangat jauh akan sedikit bergeser. Efek itu disebut paralaks. Maksudku, karena efek ini, planet 9 akan tampak bergerak melintasi langit saat bumi mengelilingi matahari. Pada hari tertentu, planet itu mungkin terlihat berada di satu titik. Tapi 6 bulan kemudian, ketika bumi berada di sisi berlawanan matahari, planet itu akan tampak bergeser. 6 bulan setelah itu, planet tersebut akan tampak bergerak kembali ke posisi semula. Para ilmuwan harus memperhitungkan efek paralaks. Sebenarnya mereka harus menghilangkan efeknya. Jadi, tim peneliti melihat gambar langit yang diambil pada tanggal yang sama setiap tahun. Karena pada tanggal yang sama itu, bumi selalu berada di posisi yang sama dalam orbitnya. Itu berarti jika planet 9 benar-benar ada, dia akan muncul di tempat yang sama pada gambar-gambar itu setiap tahun. Tidak ada gerakan palsu akibat paralaks, hanya posisi aslinya saja. Pencarian yang teliti ini membawa mereka pada satu objek, sebuah titik kecil pada data inframerah. Titik kecil yang aneh ini telah bergerak sedikit di sepanjang orbitnya, mengelilingi matahari selama 23 tahun antara Iris dan Akari. Tunggu, mungkinkah itu yang dicari? Apakah para astronom baru saja mengkonfirmasi adanya planet tersembunyi? Ya mungkin saja. Tapi, jangan terlalu bersemangat dulu. Data yang kita miliki tentang pergerakannya selama waktu itu belum cukup untuk mengetahui orbit penuhnya. Jadi untuk saat ini, kita masih belum bisa memastikan apakah objek misterius ini benar-benar planet 9. Namun, objek ini jelas merupakan kandidat yang kuat. Berdasarkan seberapa terang objek itu terlihat, tim memperkirakan bahwa objek ini bisa jadi cukup masif. Dan hal itu benar-benar mengejutkan. Soalnya, penelitian NASA sebelumnya telah menyingkirkan kemungkinan adanya planet seukuran Jupiter atau Saturnus yang bersembunyi di luar sana. Tapi dunia yang lebih kecil bisa saja luput dari deteksi. Jadi para ilmuwan mencari sesuatu yang sedikit lebih besar dari bumi. Tapi ternyata, planet misterius ini mungkin lebih masif daripada Neptunus. Sekarang, setelah mereka menemukan planet 9, setidaknya diduga begitu, rencananya adalah terus melacaknya dan mengumpulkan data baru. Tapi jangan kira jalan ke depan akan mudah. Karena sejak satelit Akari pertama kali menemukannya, objek itu tidak diam di tempat. Sejak saat itu, objek tersebut terus bergerak perlahan di luar angkasa. Jadi sekarang para ilmuwan harus menggunakan teleskop biasa di bumi untuk mencarinya lagi. Dan inilah bagian yang rumit. Mereka tidak benar-benar yakin kemana objek itu bergerak. Jadi mereka harus mencari di area langit yang cukup luas. Dan sejauh ini, belum ditemukan objek yang cocok. Apakah ini benar-benar akan menjadi penemuan planet 9 atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawab. Untuk saat ini, keberadaannya masih menjadi perdebatan. Tapi Minan, dengan teknologi baru yang canggih dalam waktu dekat, seperti teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman milik NASA, para astronom kini lebih bertekad dari sebelumnya untuk mengungkap kebenaran. Dan jika planet 9 memang benar-benar ada di luar sana, bersembunyi di tepian dingin dan gelap tata surya kita, tempat persembunyiannya semakin sedikit. Perhatian penduduk bumi, ya itu termasuk kamu. Para ilmuwan telah menemukan anggota baru tata surya. Kita secara resmi memiliki planet Katai baru yang mengorbit jauh di luar Neptunus. Tapi bukan hanya itu, meskipun kecil dan biasa-biasa saja, objek yang dinamai 2017 OF201 ini, aku tahu namanya konyol, mungkin menyimpan informasi penting tentang spekulasi keberadaan planet 9. Atau lebih tepatnya, penemuan ini merusak kesenangan karena alih-alih membantu kita menemukan planet 9, penemuan ini justru menjadi bukti nyata pertama bahwa teori planet besar ke-9 hanyalah teori. Tapi apa sebenarnya planet Katai itu dan mengapa penemuan ini sangat penting? Pada awal abad ke-21, para peneliti mendapatkan teleskop yang lebih baik dan mulai menemukan objek langit yang lebih kecil dan lebih aneh. Dimulai dengan Eris pada tahun 2003, namun penemuan benda-benda serupa lainnya menyebabkan Pluto kehilangan statusnya sebagai planet yang sebenarnya. Untuk bisa menyandang nama planet, sebuah batu angkasa harus memenuhi 3 syarat. Harus mengorbit matahari, bukan planet lain seperti halnya bulan. Ukurannya harus cukup masif agar gravitasinya bisa membuatnya bulat, dan harus memiliki gravitasi yang dominan di orbitnya. Dengan kata lain, sebuah objek harus bisa menyingkirkan sebagian besar objek lain yang ada di jalurnya dengan cara menyerapnya, melontarkannya, atau mempengaruhinya dengan cara lain, seperti membayar mereka. Hanya bercanda. Bayangkan sebuah truk raksasa yang kuat melaju di jalurnya sendiri, menyingkirkan mobil-mobil yang lebih kecil. Kedengarannya seperti perjalananku ke kantor.
Meskipun Pluto mengorbit matahari dan memiliki bentuk elips yang dibutuhkan, Pluto berada di sabuk Kuiper, sebuah area yang penuh dengan objek-objek es. Karena orbitnya yang tidak jelas, para peneliti menyadari bahwa Pluto tidak jauh berbeda dengan benda-benda serupa lainnya yang dikenal sebagai objek Transneptunus atau TNO. Ada lebih dari 5.000 TNO yang diketahui di luar sana, tapi hanya 1.000 yang diberi nomor secara resmi, yang berarti mereka sudah cukup dipelajari untuk dikonfirmasi orbitnya. Disinilah letak menariknya. Beberapa waktu lalu para ilmuwan melihat sebuah pola. Banyak dari planet-planet kecil ini memiliki jalur dan kemiringan yang sama. Hal ini mengilhami sebuah teori bahwa objek-objek tersebut dipengaruhi oleh planet 9 yang masih belum ditemukan, juga dikenal sebagai planet X. Planet super yang diusulkan memiliki massa 5-10 kali lebih besar daripada massa bumi. Planet ini akan mengorbit jauh di pinggiran, mungkin sejauh 75 miliar kilometer, dan seperti dalang yang tidak terlihat, memanipulasi orbit TNO dengan gravitasinya. Sebagian dari objek-objek tersebut diklasifikasikan sebagai objek Transneptunus Extreme atau Extreme Transneptunian Objects, atau yang biasa disingkat ETNO. ETNO adalah planet minor dengan jarak rata-rata setidaknya 22 miliar kilometer dari matahari. Planet-planet ini memiliki orbit eksentrik yang tidak bisa dijelaskan oleh gravitasi Neptunus, Uranus, Saturnus, atau Jupiter. Hal ini membuat beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa planet X pasti ada di luar sana. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya TNO yang ditemukan, para ilmuwan mulai menyadari kalau objek-objek yang baru ditemukan itu tidak mengikuti pola yang sudah ada sebelumnya. Banyak TNO dan ETNO yang ditemukan dalam 5-6 tahun terakhir tidak memiliki parameter orbit yang sama. Dari 6.000 objek yang ditemukan mengorbit pada jarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, sebagian besar tidak menunjukkan tanda-tanda dipengaruhi oleh planet tersembunyi. Meskipun demikian, para ilmuwan masih ragu-ragu untuk mengakui bahwa planet X hanyalah angan-angan. Tidak hanya menemukan sesuatu yang baru yang menarik, tapi planet seperti itu juga bisa melindungi kita dengan menarik asteroid dari luar angkasa. Planet ini bisa membantu menjelaskan mengapa tata surya kita terlihat sangat berbeda dari planet-planet lainnya, di mana bumi super dan Neptunus mini biasa ditemukan. Bahkan penemuan ini bisa memecahkan bagaimana tata surya terbentuk, bagaimana objek-objek tersebar dan apa yang masih bersembunyi di kegelapan. Menemukan planet 9 tidak hanya keren, tapi juga bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang tata surya. Namun dengan ditemukannya 2017 OF201, sebenarnya itu masih merupakan sebuah nama kecil. Kita sebut saja OPI mulai sekarang. Dengan ditemukannya OPI, seluruh teori planet 9 tampaknya berada di ujung tanduk. Jadi, apa yang membuat OPI begitu istimewa dan bagaimana pengaruhnya terhadap ide di balik planet 9? Anggota tata surya yang baru ditemukan ini diperkirakan berdiameter sekitar 690 km. Ukuran ini menempatkannya dalam kategori planet Katai. Tentu saja lebih besar daripada objek Transneptunus lainnya, tapi masih sekitar sepertiga ukuran Pluto. Yang paling menonjol adalah orbitnya yang memanjang mengelilingi matahari. Dibutuhkan setidaknya 25.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali revolusi. Orbitnya membawanya sedekat 6,7 miliar kilometer dari matahari, yang mirip dengan jarak Pluto dan memanjang hingga 239 miliar kilometer pada titik terjauhnya. Artinya, ia melintasi sabuk Kuiper dan mendekati batas dalam awan Oort. Orbit ini tidak hanya sangat panjang, tapi juga sangat eksentrik, membentang seperti oval yang panjang. Hal ini menempatkannya dalam kelompok objek langka yang melakukan perjalanan ke bagian terjauh dari tata surya kita. Meskipun ada objek-objek yang memiliki periode orbit yang lebih panjang, seperti komet-komet yang berasal dari awan Oort, tapi ukurannya jauh lebih kecil daripada planet Katai yang baru saja ditemukan ini. Namun meskipun ukurannya relatif besar untuk objek yang begitu jauh, OPI masih tidak terdeteksi. OPI menghabiskan sebagian besar waktunya tersembunyi dari pandangan bumi, jauh dari tata surya bagian dalam, dan terlalu redup untuk bisa dilihat oleh teleskop-teleskop yang ada saat ini. Bahkan para astronom memperkirakan OPI hanya terlihat sekitar 1% dari 25.000 tahun orbitnya.
Sebenarnya, planet Katai baru ini pernah berada paling dekat dengan matahari pada tahun 1930, di tahun yang sama ketika Pluto ditemukan. Tapi planet ini lolos dari pengamatan. Tidak ada yang melihatnya saat itu, dan baru ditemukan pada bulan Mei 2025 secara tidak sengaja. Dengan menggali data yang diarsipkan dari teleskop yang tersedia untuk umum, para peneliti mengumpulkan lokasinya dari 19 gambar terpisah yang diambil selama 7 tahun. Pekerjaan detektif yang mengesankan. Jadi apa artinya semua ini bagi planet X? Foto-foto yang diarsipkan menunjukkan kalau orbit objek ini tidak cocok dengan pengelompokan orbit yang sebelumnya digunakan untuk mendukung hipotesis planet 9. Planet ini tidak termasuk dalam kelompok yang sama dengan Ethno lainnya, dan yang lebih penting lagi, jika planet tersembunyi benar-benar menarik benda-benda langit, OPI seharusnya sudah terlempar keluar dari tata surya jutaan tahun yang lalu. Jika planet 9 berada di tempat yang kita duga dan memiliki massa seperti yang diperkirakan, maka orbit OPI saat ini tidak akan bertahan lama. Orbitnya mungkin akan berubah atau bahkan hancur dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Akan tetapi, orbitnya tampak stabil dan tidak terganggu, yang mengindikasikan bahwa orbitnya sudah seperti ini sejak lama. Tapi tunggu dulu, kamu pasti bertanya-tanya, jika orbit misterius OPI tidak disebabkan oleh planet raksasa yang tidak terlihat, lalu apalagi yang menyebabkannya? Ruang angkasa penuh dengan kejutan, dan gravitasi tidak hanya dimiliki oleh planet-planet. Salah satu dugaannya adalah bahwa orbit OPI merenggang dari waktu ke waktu akibat pasang surut galaksi. Seperti halnya bulan yang menarik lautan di bumi, galaksi Bima Sakti juga menarik semua benda di tata surya dengan lembut. Tarikannya lambat dan stabil, tapi jika kamu berada cukup jauh, seperti OPI, tarikan lembut itu bisa memutar orbitmu selama jutaan tahun. Penjelasan lain yang mungkin adalah bintang yang melintas itu mungkin sudah lama berada di tata surya, terutama pada masa pembentukannya. Ketika matahari masih muda dan dikelilingi bintang-bintang yang baru lahir, ada bintang yang melintas cukup dekat sehingga memberikan dorongan gravitasi pada objek-objek di luarnya. Apakah kamu pernah dengar tentang planet 9? Bukan Pluto. Kita sedang membicarakan sesuatu yang bersembunyi di pinggiran tata surya. Sebuah planet misterius yang ada di tata surya kita, tapi belum kita temuin. Kita udah mencarinya selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya, sepertinya para ilmuwan menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Planet 9 adalah planet hipotetis. Para astronom udah lama memburunya, tapi planet ini begitu sulit ditemukan sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit informasi tentang kemungkinan karakteristiknya. Satu hal yang kita tahu, planet 9 haruslah dunia yang sangat besar, mungkin hingga 10 kali massa bumi. Itu planet yang benar-benar besar. Planet ini juga diduga sebagai pengembara yang jauh, berada di suatu tempat antara Neptunus dan Pluto. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa planet 9 mungkin sebenarnya adalah mini Neptunus dengan atmosfer tebal yang berisi gas dan inti berbatu. Yang lain berspekulasi bahwa planet ini bisa jadi dunia es dengan permukaan padat yang membeku dan lapisan tebal gas hidrogen serta helium. Tentu aja, karena kita belum benar-benar menemukan planet 9, kita belum bisa memastikan seperti apa wujudnya. Kita bahkan belum yakin apakah planet itu benar-benar ada. Ada yang bilang itu cuma mitos, seperti peri gigi atau kelinci Pasca, tapi yang lain yakin kalau planet itu memang ada di luar sana, entah di mana. Dan pada akhirnya, kita juga belum sepenuhnya yakin apakah planet 9 itu benar-benar sebuah planet. Bisa jadi itu adalah jenis lubang hitam yang spesial atau sepenuhnya terbuat dari materi gelap. Pencarian planet 9 dimulai pada awal abad ke-21 ketika sekelompok astronom menyadari ada sesuatu yang tidak beres di bagian terluar tata surya kita. Mereka memperhatikan bahwa beberapa objek jauh yang dikenal sebagai objek Transneptunus berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Objek Transneptunus atau TNO itu seperti versi kosmik dari barang-barang di belakang kulkasmu yang udah kamu lupakan bertahun-tahun. Mereka adalah benda-benda kecil dan bersalju yang berada di sabuk Kuiper di luar Neptunus. Jadi para ilmuwan memperhatikan kalau benda-benda ini mulai berperilaku aneh. Awalnya mereka mengira itu cuma kebetulan. Tapi setelah mereka menyelidiki lebih dalam, mereka mulai curiga kalau ada planet ke-9 yang bersembunyi di luar sana.
Kenapa kita belum menemukannya? Kamu tanya. Nah, mungkin karena orbit planet 9 yang aneh. Semua 8 planet lainnya mengelilingi matahari di bidang yang kurang lebih sama seperti cakram datar. Namun, orbit teman hipotetis kita ini berbeda. Orbitnya mungkin miring dan bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan planet-planet lain. Orbitnya juga mungkin memanjang seperti oval, bukan hampir bulat seperti biasanya. Karena hal ini, planet 9 mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari matahari. Seperti seorang introvert sejati, planet ini hanya mendekati bagian dalam tata surya setiap beberapa ribu tahun sekali. Hal ini membuatnya sangat redup dan sulit untuk ditemukan. Jadi satu-satunya cara kita mungkin menemukannya adalah dengan mempelajari efek gravitasi yang ditimbulkannya pada tata surya kita. Dan ini bukan pertama kalinya para astronom mencari planet baru. Pada abad ke-19, pernah ada perburuan serupa untuk planet hipotetis yang disebut planet X. Tapi kali ini, mereka dipersenjatai teknologi lebih canggih dan selera humor yang lebih baik. Mereka menyebut buruan misterius ini Planet 9. Nama itu lebih catchy dibanding Planet X. Mereka bahkan membuat tagar Pluto Lives. Itu adalah referensi pada fakta bahwa Pluto telah dikeluarkan dari geng planet dan beberapa astronom sangat ingin menemukan planet baru untuk menggantikan posisinya. Tapi pencarian planet 9 bukanlah tugas yang mudah. Ini seperti mencoba mencari kaos kaki yang hilang di keranjang cucian sebesar stadion sepak bola. Jaraknya sangat jauh dan cahayanya sangat redup. Bahkan teleskop paling kuat pun nggak bisa melihatnya. Sebagai gantinya, para astronom harus mengandalkan bukti tidak langsung seperti orbit Ameh TNO untuk mencoba mencari tahu di mana letaknya. Beberapa ilmuwan bahkan menduga bahwa planet ini mungkin adalah planet pengembara liar yang bisa menjelaskan kenapa sangat sulit ditemukan. Tapi mereka belum menyerah sampai hari ini. Mereka menyisir langit dengan segala macam teleskop canggih dan algoritma mutakhir untuk mencoba menemukan planet yang sulit ditangkap ini. Dan jangan khawatir, manusia penasaran karena sepertinya setelah bertahun-tahun penelitian, kita mungkin akhirnya menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Astronom Man Ho Chan dari Hong Kong punya sebuah teori. Ia percaya bahwa planet 9 bisa aja memiliki banyak bulan. Benar sekali, bukan hanya planet raksasa yang bersembunyi di kedalaman luar angkasa, tapi juga agak suka menimbun. Bulan-bulan emang sedang tren di bagian luar tata surya. Faktanya, hampir setiap planet di sini punya setidaknya satu bulan, kecuali Merkurius dan Venus. Bumi cuma punya satu, agak sedih juga kalau dipikir-pikir. Bahkan benda-benda yang bukan planet seperti Pluto pun punya setidaknya beberapa bulan. Agak nggak adil ya. Ngomong-ngomong, maka dari itu, ayo kita pilih bulan bersama planet 9. Wilayah antara sabuk Kuiper yang penuh batuan dan awan Oort, tempat planet ini diperkirakan berada, sangat cocok untuk mencari bulan. Chan menghitung dan menyimpulkan akan aneh jika planet misterius ini tidak punya satelit. Menurutnya, objek sebesar planet 9 bisa menjerat setidaknya 20 TNO berukuran hampir 90 mil. Jadi, planet misterius ini sedang main Pokemon kosmik dengan benda-benda itu. Bagaimana jika planet 9 memang punya bulan? Apa itu berpengaruh? Tentu saja. Bulan-bulan itu bisa memberi petunjuk tidak langsung untuk menemukan lokasi planet misterius ini. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara melihat bulan-bulan mungil itu di tengah kosmos? Bukan berarti mereka bakal melambain bendera raksasa atau memutar lagu Beyonce biar kita ngeh. Nah, ternyata kuncinya ada pada sesuatu yang disebut pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut mungkin terdengar kayak tren olahraga baru, tapi ini benar-benar fenomena ilmiah. Fenomena ini terjadi ketika dua benda langit berada sangat dekat satu sama lain. Jadi begini, pasang surut itu bukan cuma soal naik turunnya air laut, tapi juga akibat gravitasi yang menarik planet atau bulan secara tidak merata. Ketika sebuah planet dan bulan cukup dekat satu sama lain, gravitasi mereka saling tarik-menarik, membentuk semacam bentuk bola lonjong. Dan saat benda-benda langit ini bergerak mengelilingi satu sama lain, bentuknya berubah-ubah dan menghasilkan gesekan di dalamnya, yang kemudian memunculin panas. Wah, siapa sangka planet 9 bisa punya rutinitas olahraga juga. Mungkin sebaiknya kita mulai memanggilnya planet gym aja. Ngomong-ngomong, kalau planet 9 punya bulan,
Tarikan gravitasi dari bulan-bulan itu akan membuat bentuknya terus berubah dan menghasilkan panas dalam prosesnya. Dan kita mungkin bisa mendeteksi planet misterius ini lewat panas yang dihasilkan oleh bulan-bulannya, meskipun planet itu tidak memancarkan sinyal lain. Tapi sebelum kamu terlalu bersemangat, menemukan mereka itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Mereka sangat kecil dan akan berada sangat jauh dari kita. Tapi ya, nggak ada penemuan berharga yang datang dengan mudah kan? Para ilmuwan optimis bahwa dengan teknologi yang tepat mereka bisa menemukan tanda-tanda ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya dengan alat-alat canggih seperti teleskop modern. Bicara soal teman keren kan? Memang proses menemukannya mungkin sulit dan memakan waktu, tapi potensi keuntungannya sangat besar. Menemukan planet ini bisa menjelaskan banyak perilaku aneh yang diamati pada TNO, sabuk Kuiper, dan wilayah sekitarnya. Seperti yang udah kita sebutkan, mereka belakangan ini bertingkah sangat aneh, miring, dan berbaris dengan cara yang mencurigakan. Kalau planet ini ternyata tidak benar-benar ada, kita masih harus mencari tahu apa penyebab perilaku aneh ini. Bagaimanapun juga, pencarian planet 9 adalah salah satu pencarian paling seru dan menarik dalam astronomi modern. Ini seperti perburuan harta karun kosmik dan semua orang diundang untuk ikut bersenang-senang. Jadi, ambil teleskopmu dan ayo berburu planet. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukannya lebih cepat dari yang kita kira. Dari planet-planet dengan hujan kaca dan lautan lava, hingga dunia dengan 3 matahari dan berlian raksasa, alam semesta kita penuh dengan kejutan. Kadang-kadang kita menemukan benda langit yang seharusnya bahkan tidak bisa ada. Tapi meskipun secara logika tidak masuk akal, mereka tetap hidup dan berkembang. Pada tahun 2023, kita menemukan satu lagi planet yang mustahil, TOI 5295b. Sekali lagi, alam semesta kita ternyata jauh lebih rumit daripada yang kita kira, dan ini bukan satu-satunya planet aneh yang telah kita temukan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, mari kita lihat beberapa planet mustahil ini. TOI 5205b adalah yang pertama dalam daftar. Ini adalah planet yang ukurannya luar biasa besar yang mengorbit sebuah bintang kecil. Planet ini terletak sekitar 280 tahun cahaya dari bumi. Itu berjarak kuadriliun mil. Tapi dalam skala kosmik itu sebenarnya cukup dekat. Planet ini baru aja ditemukan pada tahun 2023. Jadi, apa yang membuatnya begitu istimewa? Karena planet ini tidak mengikuti aturan pembentukan planet seperti planet-planet lain di sekitarnya. TOI 5205b agak pemberontak karena mengorbit bintang katai merah kecil yang hanya 4 kali lebih besar dari Jupiter. Apa yang aneh dari planet ini, kamu tanya? Jadi begini, katai merah itu pada dasarnya seperti anak paling kecil di dunia bintang. Jenis bintang ini cukup dingin, sekitar 2 kali lebih dingin dari matahari. Mereka punya semburat kemerahan, makanya namanya begitu. Dan ya, bintang memang bekerja dengan cara yang cukup aneh. Semakin dekat warnanya ke merah, semakin dingin. Dan semakin dekat ke biru, semakin panas. Aku bukan pembuat aturannya. Pokoknya karena semua ini, mereka nggak terlalu terang. Jadi tanpa teleskop yang bagus, kamu nggak akan bisa melihat mereka di langit. Tapi mereka bukan cuma pecundang luar angkasa, mereka justru bintang paling umum di alam semesta. Mereka juga hidup jauh lebih lama daripada matahari kita. Dan berkat hal itu, biasanya mereka punya banyak planet berbeda yang mengelilingi mereka, termasuk yang mirip dengan bumi kita. Jadi, kalau suatu hari kita memutuskan mencari rumah baru, bisa jadi itu akan berada di dekat bintang katai merah. Tapi ada satu hal menarik tentang TOI 5205b, planet ini adalah raksasa gas. Raksasa gas, seperti misalnya Jupiter atau Saturnus, adalah monster-monster di alam semesta. Planet-planet ini sebagian besar terdiri dari gas seperti hidrogen dan helium. Mereka tidak punya permukaan padat seperti bumi atau Mars, jadi kamu tidak bisa benar-benar mendarat di sana tanpa hancur karena tekanan yang sangat besar. Dan mereka disebut raksasa memang bukan tanpa alasan. Mereka benar-benar sangat besar. Bahkan, kalau kamu menggabungkan semua planet lain di tata surya kita, ukurannya masih belum bisa menyaingi Jupiter. Dengan kata lain, mereka adalah pegulat penuh gas di keluarga planet. Jadi, gimana mungkin planet sebesar itu mengorbit bintang yang kecil dan lemah?
Katai merah biasanya dianggap terlalu kecil untuk memiliki planet gas raksasa. Selain itu, secara fisik hal itu mustahil, atau setidaknya begitulah yang kita kira. Tapi TOI 5205 punya rencana lain, dan tetap memutuskan untuk terbentuk di dekat Katai merah. Ini seperti kacang polong kecil yang mengorbit di sekitar Lemon, yang terdengar tidak terlalu aneh sampai kamu ingat bahwa Jupiter di samping matahari kita itu seperti kacang polong di samping bola basket, hanya bintang yang benar-benar besar yang mampu mempertahankan planet sebesar itu di dekatnya. Hal ini membuat para astronom kebingungan, karena bertentangan dengan semua yang mereka pikir mereka tahu tentang pembentukan planet. Dan sementara kita mencoba mencari tahu bagaimana TOI 5205b bisa melanggar aturan, planet itu sendiri tampak cukup puas melaju di jalurnya melintasi kosmos. Dan dia bukan satu-satunya. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan banyak planet terlarang seperti ini, jadi mari kita lihat yang lainnya. Misalnya TOI 3757-57b, sebuah planet raksasa dengan kerapatan seperti marshmallow. Bayangkan sebuah planet raksasa yang begitu lembut dan empuk seperti marshmallow yang mengambang di luar angkasa. Benar sekali. TOI 3775-7b adalah planet gas raksasa yang dijuluki planet marshmallow karena kerapatannya yang sangat rendah. Tentu saja, planet ini tidak bisa dimakan dan tidak imut seperti marshmallow sungguhan, tapi tetap aja pasti seru kalau bisa menyentuhnya. Planet ini ditemukan pada tahun 2022. Planet ini terletak di rasi bintang Auriga, sang kusir, berjarak 591 tahun cahaya dari kita. Sama kayak seperti yang sebelumnya, planet ini juga mengorbit di sekitar bintang Katai merah. Dan coba bayangan, TOI 3757b hanya butuh sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran orbit. Bayangin kalau kamu ulang tahun setiap 3 hari sekali. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, hanya sekitar 3,5 juta mil jauhnya. Sebagai perbandingan, jarak antara matahari dan planet terdekatnya, Merkurius, sekitar 36 juta mil. Jadi TOI 3757b itu benar-benar menempel di bintangnya. Semoga aja planet marshmallow ini nggak sampai gosong ya. Sekarang mari kita bahas bagaimana planet ini ditemuin. Planet ini ditemukan oleh Transiting Exoplanet Survey Satellite atau TESS, detektif luar angkasa yang sedang berburu planet-planet baru. Dalam metode transit, ilmuwan mencari planet lewat cahaya bintang. Saat planet melintas di depan bintang, ia menutupi sedikit cahayanya, sehingga bintang tampak meredup sejenak. Para ilmuwan bisa mendeteksi penurunan kecerahan ini dengan menggunakan instrumen khusus. Kalau penurunan itu terjadi secara teratur, mereka bisa tahu bahwa ada planet yang mengorbit bintang tersebut. Besar kecilnya penurunan kecerahan memberitahu para ilmuwan seberapa besar planet itu dan seberapa dekat jaraknya dengan bintang. Kalau penurunannya sangat kecil, itu berarti planetnya juga mungkin cukup kecil. Dan kalau penurunan itu terjadi lebih sering, itu berarti planetnya mungkin lebih dekat ke bintang. Dan inilah cara kita menemukan planet marshmallow kita dan banyak planet lainnya. Secara keseluruhan, TOI 3757b itu adalah planet yang menarik dan telah memikat imajinasi kita dengan sifat-sifat uniknya. Sekarang mari kita lanjut ke benda langit misterius berikutnya. TYC 89987601b yang berada di perbatasan antara planet dan bintang. Wah, namanya susah banget diucapin. Biar saya kenalin kamu dengan sebuah planet yang namanya nggak akan saya ulangi lagi. Nah, planet ini juga termasuk raksasa gas, tapi bukan raksasa gas biasa. Bahkan ukurannya begitu besar sampai-sampai Jupiter terasa seperti kerikil kecil jika dibandingkan dengannya. Bayangan aja, masanya 14 kali lipat Jupiter dan diameternya 3 kali lebih besar. Keren banget kan? Planet ini mengorbit sebuah bintang muda mirip matahari yang jaraknya 300 tahun cahaya dari kita. Bintang ini baru berusia 17 juta tahun dan ya, itu masih dianggap bayi di antara bintang-bintang. Sebagai perbandingan, matahari kita sendiri usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Tapi sebenarnya, bintangnya sendiri nggak terlalu menarik. Justru planetnya yang agak aneh. Soalnya, planet itu seharusnya nggak bisa sebesar itu. Dengan massa sebesar itu, seharusnya dia jadi bintang. Ini mirip seperti Laut Kaspia yang dianggap sebagai danau terbesar di dunia. Sama seperti Laut Kaspia yang sebenarnya bukan laut atau danau, planet ini juga seperti anak tengah di alam semesta. Bukan benar-benar bintang, tapi juga bukan planet sepenuhnya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir mungkin ini adalah bintang gagal, ibarat kue yang nggak mengembang dengan sempurna. Dan mari kita bahas soal suhunya.
Kamu tahu rasanya kayak kentang panggang kalau di luar suhunya 90 derajat Fahrenheit? Nah, planet ini malah ngetawain kita. Perkiraan suhu permukaannya mencapai 2600 derajat Fahrenheit. Itu bahkan lebih panas dari jalapeno popper yang baru diangkat dari penggorengan. Kali ini, planet itu ditemukan dengan metode deteksi pencitraan. Soalnya, memotret eksoplanet itu bukan perkara gampang. Bintangnya selalu jauh lebih terang dan bikin fotonya jadi rusak. Rasanya kayak mau selfie bareng gebetan, tapi adikmu yang nyebelin malah loncat-loncat di depan kamera. Tapi para ilmuwan punya solusinya. Mereka pakai optik khusus dan metode pengamatan canggih, seperti koronagrafi. Intinya mereka memblokir cahaya bintang supaya kita bisa lihat planetnya dengan lebih jelas. Ajaib kan? Dan begitulah cara mereka menemukan planet yang bukan bintang ini. Dan sekarang planet itu bikin para ilmuwan jadi banyak mikir. Hal ini membuat kita mempertanyakan apa yang kita tahu tentang pembentukan planet. Semoga aja di masa depan kita bisa tahu lebih banyak tentang itu. Sungguh luar biasa aneh dan uniknya hal-hal di alam semesta kita. Dan planet-planet ini termasuk di antaranya. Siapa tahu apalagi di luar sana yang menanti ditemukan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan planet yang jauh lebih unik. Sampai saat itu tiba, tetaplah menatap langit dan teruslah terbuka pada kemungkinan tak terbatas di alam semesta kita. Lihatlah wilayah berbentuk donat raksasa yang berada jauh dari bumi di luar orbit Neptunus. Jaraknya lebih dari 4 miliar kilometer, itu adalah sapu Kuiper. Sesuatu yang menakutkan dan aneh sedang terjadi di sana. Planet Katai dan objek-objek kecil lainnya yang ada di sana tidak mau berkelompok, sebaliknya mereka mengikuti orbit tertentu dan ini aneh. Penyebabnya mungkin karena ada planet besar dan misterius yang bersembunyi di balik Pluto. Gravitasinya mungkin mengacaukan orbit benda-benda angkasa Kuiper. Tata surya kita terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang mengelilinginya karena gravitasi bintang yang kuat. Termasuk di dalamnya 8 planet utama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada juga benda-benda yang lebih kecil seperti bulan, asteroid, dan Pluto. Dalam waktu yang lama, orang mengira Pluto adalah planet ke-9. Tapi ketika diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai, para ilmuwan mulai mencari planet X yang baru. Apakah mereka merasakan sesuatu tentang angka ganjil atau apa? Dan coba tebak, beberapa orang berpikir mungkin ada planet S yang besar dan bersembunyi jauh di luar Neptunus. Planet misterius ini sering disebut planet 9. Saat ini planet 9 belum terlihat, tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin ada di luar sana karena beberapa batuan angkasa yang kecil dan jauh yang disebut Ethno bergerak mengikuti jalur aneh dan membingungkan. Jalur-jalur ini dikelompokkan dan dimiringkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi secara kebetulan. Ini bisa berarti ada planet tersembunyi yang menarik mereka ke tempatnya dengan gravitasinya. Jika planet 9 itu nyata, masa planet 9 mungkin 5-10 kali lebih berat dari bumi. Letaknya juga akan sangat jauh, ratusan kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Bertahun-tahun, para ilmuwan menduga jarak orbitnya dan dugaan terbaru pada tahun 2025 mengatakan jaraknya sekitar 290 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ada beberapa ide menarik tentang asal-usul planet 9. Planet ini mungkin berasal dari planet besar yang pernah ditendang Jupiter dari tata surya bagian dalam. Atau bisa jadi planet ini berasal dari bintang lain atau bahkan mengembara di ruang angkasa sendirian sebelum akhirnya terperangkap oleh gravitasi matahari. Meskipun para ilmuwan berusaha mencari dengan menggunakan teleskop-teleskop canggih, belum ada yang benar-benar melihat planet 9 dan keberadaannya masih sebatas teori. Tapi baru-baru ini, sekelompok peneliti mencoba sesuatu yang cerdas. Mereka menggunakan data dari 2 survei ruang angkasa khusus yang disebut IRAS dan ACARI. Keduanya mengamati langit dalam cahaya tak kasat mata, inframerah jauh, dalam rentang waktu 23 tahun, yang sangat membantu karena planet 9 seharusnya bergerak sangat lambat. Tim memfokuskan pada daftar khusus dari ACARI yang lebih baik dalam menemukan benda-benda redup dan bergerak di ruang angkasa.
Mereka menduga seberapa terang planet 9 dan seberapa cepat planet tersebut bergerak berdasarkan seberapa besar, jauh, serta dinginnya planet tersebut. Kemudian mereka mencari kilatan yang cocok di langit yang dilihat oleh Iras dan Akari, tapi tidak di tempat yang sama persis. Itu karena planet yang sesungguhnya akan bergerak lebih dari 23 tahun. Mereka menemukan 13 kecocokan yang mungkin merupakan planet 9. Perkiraan mereka didasarkan pada seberapa jauh objek tersebut, yaitu 500-700 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi, dan seberapa berat objek tersebut, yaitu 7-17 kali massa bumi. Setelah mengamati semua gambar dengan sangat teliti, mereka mengerucutkannya menjadi satu kandidat. Kedua deteksi tersebut tidak berada di tempat yang sama di kedua survei, dan cara keduanya muncul pada peta Akari sesuai dengan apa yang diharapkan dari objek yang bergerak lambat. Objek tersebut muncul pada satu tanggal dan tidak ada di sana 6 bulan sebelumnya. Tapi ada kendala nih, tampaknya data yang lama tidak cukup baik untuk mengetahui jalur yang tepat dari planet potensial. Karena itu tim astronom ingin melakukan pengamatan lanjutan dengan menggunakan kamera khusus yang disebut D-Cam yang sangat bagus untuk melihat objek yang redup dan bergerak. Dengan begitu mereka bisa mengetahui apakah kandidat ini benar-benar planet 9. Pengamatan ini juga membantu mengetahui lebih banyak tentang bagaimana tata surya bekerja dan terbentuk. Jika planet 9 ditemukan, ia akan mengubah cara kita memahami tata surya. Planet ini bisa menjelaskan mengapa beberapa batuan angkasa jauh di sabuk Kuiper miring secara aneh. Masalahnya, sebagian besar planet mengelilingi matahari dalam lingkaran datar, tapi objek-objek jauh itu miring sekitar 20 derajat. Planet 9 mungkin menjadi penyebabnya. Selanjutnya kita akan mencari tahu mengapa objek-objek yang miring itu tampak mengarah ke arah yang sama, orbitnya dikelompokkan ke satu arah. Gravitasi planet besar yang tersembunyi bisa jadi menggiring mereka. Ada juga beberapa objek aneh miring dan sangat jauh. Objek-objek ini tidak masuk akal kecuali ada sesuatu yang besar seperti planet 9 yang menariknya. Beberapa batu angkasa mengorbit matahari secara terbalik di antara planet-planet besar, dan ini cara yang salah. Itu sangat aneh kecuali ada sesuatu yang besar yang mengacaukannya. Beberapa objek sabuk Kuiper yang berada di tempat yang jauh terus melintasi jalur Neptunus dan tidak terlempar. Itu karena planet 9 mungkin menjaga kestabilan orbit mereka dalam jangka waktu lama. Hal keren lainnya adalah jika planet 9 ada, ia akan menjadi bumi super, sejenis planet yang sering kita lihat di sekitar bintang-bintang lain, tapi belum ada di tata surya kita. Jadi, menemukannya di sini akan membuat tata surya kita lebih mirip dengan tata surya lain di luar sana. Sepanjang sejarah, orang-orang bertanya-tanya apakah mungkin ada planet tersembunyi yang berada jauh di luar Neptunus, bahkan sebelum Pluto ditemukan. Pada tahun 1880, pria bernama George Forbes menduga ada 2 planet yang belum diketahui di luar sana. Yang satu jaraknya 100 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi, satunya lagi jaraknya 300 kali lebih jauh. Ia menduga planet-planet misterius itu mungkin menarik komet-komet dan mengubah orbitnya seperti yang dilakukan Jupiter pada komet-komet di dekatnya. Pada tahun 2004, ilmuwan menemukan dunia kecil aneh bernama Sedna. Sedna memiliki jalur aneh mengelilingi matahari dan tidak terpengaruh planet-planet lain. Titik terdekatnya dengan matahari yang disebut perihelion terlalu jauh dari Neptunus untuk bisa menjadi penyebabnya. Ini membuat ilmuwan bertanya-tanya apakah Sedna terdorong ke jalurnya oleh planet tersembunyi, bahkan mungkin planet yang lebih besar dari bumi atau lebih besar lagi. Sebagian menduga Sedna merupakan bintang yang melintas di masa lalu atau bintang lain yang terbentuk di dekat matahari.
Pada tahun 2014, objek aneh lainnya ditemukan. Objek ini memiliki orbit yang sangat mirip dengan Sedna yang membuat semakin curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang besar yang mengacaukan jalurnya. Hal ini membuat babak baru perburuan planet X atau planet 9. Pada pertemuan di tahun 2012, ilmuwan Rodney Gomez mengatakan mungkin ada planet besar tersembunyi yang jaraknya 1.500 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ia berpikir ini bisa menjelaskan orbit objek-objek aneh lainnya seperti komet-komet yang jauh dan centaur, yaitu benda-benda kecil yang mengembara di antara planet-planet raksasa. Saat itu mereka yang mendukung teori planet 9 percaya jika planet ini ada, ia akan mengelilingi matahari dalam lingkaran besar yang membentang yang disebut orbit elips. Jaraknya sekitar 400 hingga 800 kali lebih jauh dari matahari dibanding jarak bumi ke matahari, atau sekitar 13 hingga 26 kali lebih jauh dibanding jarak bumi ke Neptunus. Jika orbitnya seperti itu, dibutuhkan sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun untuk mengelilingi matahari satu kali saja. Ditambah lagi, jika memang benar mengorbit matahari, ia tidak akan mengikuti jalur datar yang sama dengan planet-planet lainnya. Lintasannya akan miring sekitar 15-25 derajat. Titik terjauh dalam orbitnya yang disebut aphelion akan berada di arah rasi Taurus. Sedangkan mari kita coba lihat bersama-sama. Di sana ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Phaeton, Jupiter. Tunggu dulu, sebentar. Sebenarnya Phaeton yang mana yang sedang aku bicarakan sekarang ini? Mari kita lihat. Pada awal abad ke-19, sabuk asteroid belum ditemukan. Pada tahun 1801, seorang pria bernama Giuseppe Piazzi menemukan asteroid terbesar di tata surya, Ceres. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa ada sebuah planet yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter, dan Ceres tampaknya cocok dengan dugaan tersebut. Namun pada tahun berikutnya, seorang astronom lain, Heinrich Olbers, menemukan satu benda angkasa lagi yang mengikuti orbit serupa. Itu adalah sebuah asteroid yang kemudian dinamakan Pallas. Penemuan ini membantu Olbers menyimpulkan bahwa kedua benda angkasa ini bisa jadi merupakan pecahan dari sebuah planet. Penemuan dua asteroid lagi, Vesta dan Juno, tampaknya semakin menguatkan teori ini. Dipercaya bahwa planet tersebut, yang kemudian dinamakan Phaeton pada abad ke-20, muncul pada masa-masa awal tata surya. Dan kemudian hancur serta puing-puingnya membentuk sabuk asteroid. Gagasan Olbers ini dikenal sebagai teori disrupsi. Bagi para astronom pada masa itu, tampaknya sudah jelas bahwa planet tersebut pernah bertabrakan dengan benda angkasa besar yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kandidat yang paling mungkin adalah Nemesis, sebuah bintang katai merah atau coklat hipotetis yang mengorbit matahari kita. Teori lain menyatakan bahwa Phaeton mungkin mengalami bencana internal yang bisa saja memecah planet itu menjadi beberapa bagian. Ada satu gagasan lagi, Phaeton mungkin pernah terlalu dekat dengan Jupiter dan hancur karena gravitasi raksasa gas itu yang sangat besar. Namun saat ini para astronom sudah tidak lagi mempercayai teori disrupsi. Sebuah gagasan baru telah menggantikannya. Gagasan ini dikenal sebagai teori akresi. Teori ini menyatakan bahwa sabuk asteroid adalah sisa-sisa dari cakram protoplanet. Konon, cakram ini awalnya mengelilingi matahari, bahkan sebelum planet-planet terbentuk. Sayangnya, karena pengaruh gravitasi Jupiter, materi tersebut tidak pernah berhasil bergabung menjadi sebuah planet. Tapi apa sebenarnya sabuk asteroid yang terus kita bicarakan ini? Wilayah ini terletak di antara orbit Jupiter dan Mars. Banyak asteroid dan bahkan planet kecil ditemukan di sana. Beberapa di antaranya kadang-kadang bisa bermigrasi atau bahkan terlempar keluar dari sabuk asteroid ke bagian luar tata surya. 4 asteroid terbesar di wilayah itu adalah Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygieia. Mereka membentuk setengah dari massa seluruh sabuk tersebut. Sedangkan sisa massanya terdiri dari tak terhitung banyaknya benda-benda kecil. Dalam banyak film fiksi ilmiah tentang luar angkasa, tokoh utama masuk ke dalam sabuk asteroid dan harus berusaha keras menghindari bebatuan tak terhitung jumlahnya yang mengancam akan menghancurkan pesawat luar angkasa mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Meskipun ada ribuan asteroid di wilayah ini, jaraknya sangat berjauhan sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan hampir tidak ada. Tapi itu kan cuma film, ya? Ngomong-ngomong, saat sabuk asteroid mulai terbentuk, beberapa objek mulai menyatu dan membentuk apa yang kita kenal sebagai protoplanet.
Namun, tarikan gravitasi yang disebabkan oleh terbentuknya Jupiter membuat tabrakan-tabrakan itu menjadi terlalu keras. Dan alih-alih membentuk benda-benda luar angkasa besar seperti planet, asteroid-asteroid itu justru hancur berkeping-keping. Para astronom berpikir bahwa akibat tabrakan-tabrakan seperti itu, lebih dari 99,99% massa asli sabuk asteroid telah hilang dalam 100 juta tahun pertama sejarah tata surya. Hanya asteroid terbesar yang memiliki gravitasi cukup untuk membentuk diri menjadi bulat. Yang kecil biasanya hanyalah tumpukan puing yang terikat longgar oleh gravitasi. Dan objek-objek terkecil di sabuk asteroid mirip debu saking kecilnya mereka. Dan semua objek ini, baik yang raksasa maupun yang sangat kecil, mengorbit matahari. Ada beberapa jenis asteroid tergantung pada komposisi dan albedonya, yaitu proporsi cahaya atau radiasi yang dipantulkan oleh suatu permukaan. Jenis utama adalah asteroid karbon yang permukaannya sangat gelap, asteroid silikon yang juga bisa disebut asteroid batuan, dan asteroid logam. Dua jenis pertama mencakup sekitar 75% dan 17% dari asteroid yang kita ketahui. Untuk pertama kalinya, sabuk asteroid dilintasi oleh sebuah wahana antariksa pada tahun 1972. Wahana antariksa Pioneer 10 berhasil membantah teori bahwa sabuk asteroid penuh debu yang bisa dengan mudah merusak peralatan di dalamnya. Hal itu tidak terjadi. Dan sejak saat itu 8 wahana lagi telah melintasi sabuk asteroid. Dan sekarang saya akan memberitahu kamu beberapa fakta keren tentang tata surya itu sendiri. Coba hitung berapa banyak dari fakta-fakta ini yang sudah kamu ketahui sebelumnya, dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Tata surya berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajari meteorit, yaitu materi tertua yang berhasil mereka temukan. Tapi tata surya kita bukan satu-satunya di galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat kita tinggal memiliki sekitar 100 miliar sistem bintang. Dan jika itu baru galaksi kita saja, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Sekarang matahari kita juga sangatlah besar. Nah, ini buktinya. 99,86% dari seluruh massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menjadi penyusunnya. Sisa 0,14% sebagian besar adalah massa dari 8 planet di tata surya. Oh, ngomong-ngomong, bertentangan dengan anggapan umum, luar angkasa bukanlah ruang hampa yang sempurna. Di sana tidak hanya ada bintang dan planet, tapi juga awan debu antar bintang, ruang, plasma, dan sinar kosmik. Itu adalah pecahan atom yang melesat dari pinggiran tata surya. Sekarang salah satu fenomena yang harus diwaspadai para astronot saat menjelajahi luar angkasa adalah pengelasan dingin. Jika dua potongan logam sejenis saling bersentuhan di luar angkasa, mereka akan menyatu dan menempel secara permanen, seperti lem galaksi. Hal ini tidak terjadi di bumi, karena air dan udara menjaga potongan-potongan itu tetap terpisah. Kamu bisa melihat gerhana matahari, meskipun bulan 400 kali lebih kecil dari matahari. Bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi bulan benar-benar mampu menutupi bintang itu. Namun dalam 600 juta tahun, bulan tidak akan bisa lagi sepenuhnya menutupi matahari karena perubahan orbit satelit tersebut. Di belakang orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang misterius dipenuhi oleh benda-benda berantakan dan bersalju. Hal yang paling menarik dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan gagal menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa Neptunus mungkin sedang menyembunyikan sebuah planet raksasa. Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9 dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau tidak? Lautan di Jupiter lebih besar daripada badan air manapun di planet lain di tata surya. Tapi ini bukan lautan seperti yang kamu bayangkan. Lautan di Jupiter tidak terbuat dari air. Hal menakjubkan ini terdiri dari hidrogen metalik dan kedalamannya sekitar 25.000 mil yang sebenarnya hampir sama dengan keliling bumi. Manusia mulai mengenal cincin indah Saturnus pada tahun 1600-an. Namun kini diketahui Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Semua raksasa gas seperti Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga memilikinya, tapi cincin itu tipis dan sulit terlihat, sedangkan Mars, Venus, dan Bumi berstruktur batuan dan tidak memiliki cincin. Pada saat yang sama, bulan Saturnus bernama Rhea mungkin memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 pita sempit.
Jika para astronom berhasil mengonfirmasinya, itu akan menjadi pertama kalinya manusia menemukan cincin di sekitar sebuah bulan. Oh, dan Mars mungkin akan mendapatkan cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesar planet merah yang bernama Phobos mengorbit semakin dekat ke planet itu. Suatu hari nanti, kemungkinan besar Phobos akan hancur oleh tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Dan satu fakta keren lagi tentang Mars. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gas metana. Gas ini merupakan hasil samping dari proses alami seperti aktivitas vulkanik dan emisi sapi. Bagaimanapun, gas ini bukan hanya bagian dari atmosfer Mars, tapi juga hal yang membuat para astronom sangat kebingungan. Masalahnya, volume metana di Mars terus berubah-ubah dan para ilmuwan belum bisa menemukan dari mana asalnya. Apakah mungkin ada kehidupan di Mars? Apakah mungkin ada sapi di Mars? Gelap dan dingin sekali. Gak ada oksigen, gak ada air, gak ada kehidupan. Tapi teleskop luar angkasa James Webb kelihatan tidak peduli oleh semua ini. Tujuan utamanya adalah menemukan galaksi pertama yang terbentuk miliaran tahun lalu di alam semesta mula-mula dan mengamati bintang-bintang yang menyusun sistem planet jauh. Misinya adalah... Sebentar, apa itu? Teleskop luar angkasa James Webb telah menemukan sesuatu yang benar-benar menakjubkan, hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh yang dinamai VHS 1256b ini sebenarnya adalah katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Mereka memancarkan cahaya sendiri dan lumayan panas, tapi masanya tidak cukup untuk meleburkan hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang sejati. Objek antariksa seperti ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Mereka muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkan, dan bagi kita, cahaya itu terlihat seperti jingga gelap atau magenta. Ukuran katai coklat yang sedang kita bahas ini hampir 20 kalinya Jupiter. Dia mengorbit dua bintang katai merah, dan untuk berevolusi satu kali, katai coklat ini butuh 17.000 tahun. Faktanya, para astronom mengetahui tentang eksoplanet unik ini pada tahun 2016. Tapi saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, sehingga tidak bisa menjelaskan pancaran kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka mengetahui asal-usul objek antariksa ini. Nah, kembali ke awannya. Seperti yang kamu tahu, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Mereka tampaknya terbuat dari pasir, bentuknya mirip pasir dari bumi, tapi sebenarnya tidak. Awan itu terbuat dari partikel silikat yang sangat kecil. Para ilmuwan telah mengajukan teori tentang keberadaan awan pasir semacam itu di eksoplanet sejak lama. Tapi penemuan teleskop luar angkasa James Webb ini adalah bukti nyata pertamanya. Partikel silikat di katai berpasir kemungkinan besar adalah kuarsa atau mineral lainnya. Ukurannya kurang dari 1 mikron dan 1 mikron adalah 0,0001 cm. Dengan kata lain, pasir ini terlihat seperti partikel dalam kabut asap. Eksoplanet itu tampaknya punya atmosfer yang mengandung air, metana, dan zat serta mineral lainnya. Anehnya, atmosfer ini tidak diam, melainkan terus mengalami perubahan ekstrem. Hal keren lainnya adalah para ilmuwan telah mendeteksi karbon dioksida. Dan ini adalah penemuan gas CO2 yang baru dikonfirmasi kedua kalinya di sebuah planet di luar tata surya. Oh iya, teleskop luar angkasa James Webb dengan bantuan para astronom yang telah menemukan katai coklat berpasir ini adalah peralatan yang sangat menakjubkan, sekitar 100 kali lebih kuat daripada Hubble. Meski teleskop itu sendiri tingginya 3 lantai dan ukurannya setara lapangan tenis, cerminnya adalah cermin teleskop besar paling ringan sepanjang masa. Saat ke-18 cermin teleskop ini diselesaikan dalam proses pembuatannya, masanya berkurang 92% dibandingkan dengan cakram awalnya dengan berat tiap cerminnya cuma 20 kg.
Cermin teleskop ini tampaknya berwarna emas, tapi kenyataannya mereka terbuat dari beryllium, yaitu logam berwarna abu-abu baja yang ringan dan rapuh. Memang ada lapisan emas di tiap cermin, tapi bahannya tidak seluruhnya emas karena bahan ini cenderung mengembang dan menyusut bahkan dengan perubahan suhu kecil. Itu sebabnya jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 60 gram. Sisi teleskop James Webb mendingin dengan sendirinya dan suhunya tidak sampai lebih dari minus 223 derajat Celcius. Itu suhu yang cukup dingin untuk membuat nitrogen cair. Tabir surya 5 lapis yang sangat besar membentang di sekitar teleskop dan memantulkan sinar matahari sebanyak mungkin membuat teleskop ini tetap dingin. Teleskop ini diluncurkan di dekat Khatulistiwa karena bumi berputar sedikit lebih cepat di sana sehingga roketnya mendapatkan dorongan ekstra. Teleskop ini mengorbit matahari lebih dari 1,6 juta kilometer jauhnya dari bumi. Dan saat kehabisan bahan bakar, teleskop ini akan terus mengorbit matahari tanpa henti. Di sisi lain, meski sebenarnya tidak dirancang untuk diservis atau diperbarui, teleskop ini berpotensi diisi bahan bakar kembali dengan bantuan robot. Ini akan memperpanjang umurnya. Dan bagaimanapun, kalau menurutmu katai coklat yang baru kita temukan adalah satu-satunya eksoplanet aneh di luar sana, aku mau menunjukkan beberapa dunia menakjubkan lainnya. Ada eksoplanet yang sangat unik, lihat saja warna magentanya yang menakjubkan ini. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo, planet ini bernama Gliese 504b. Planet ini mengorbit sangat jauh dari bintang induknya, 9 kali jarak antara matahari dan Jupiter. Planet ini terbentuk relatif baru dan masih berpijar karena panasnya, sehingga permukaannya terlihat berwarna pink. Salah satu eksoplanet tertua yang kita ketahui berusia sekitar 12,7 miliar tahun. Usianya hampir 3 kali lebih tua dari Bumi. Artinya, apa yang disebut planet Genesis ini terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini sangat tua sehingga kedua bintang induknya punya cukup waktu untuk berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran per detik. Aku yakin matahari yang terbit di planet ini pasti keren. Hanya sekitar 20 tahun cahaya dari matahari, jarak yang tidak terlalu jauh dalam skala luar angkasa, sebuah planet pengembara yang aneh sedang mengelilingi galaksi Bima Sakti. Tapi meski planet ini tidak mengorbit bintang apapun, dia masih punya medan magnet yang sangat kuat. Kekuatannya 4 juta kali lipatnya bumi, eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang menakjubkan. Itu sebabnya saat ditemukan pada tahun 2016, para astronom mengira mereka mendeteksi katai coklat. Namun belakangan para ilmuwan mendapatkan bukti bahwa objek antariksa ini tidak cukup besar untuk disebut katai coklat. Planet ini adalah raksasa di antara planet lainnya, 1,2 kali lebih lebar dibanding planet terbesar di tata surya Jupiter dan 12 kali lebih berat. Para astronom berpikir medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi hal yang paling aneh adalah mereka dihasilkan dengan cara yang berbeda dari aurora yang ditemukan di bumi. Mungkin karena bulan eksoplanet ini membantunya menciptakan pertunjukan cahaya yang memesona itu. Eksoplanet berikutnya tidak seperti yang lain, ini sering disebut Super Saturnus atau Saturnus dengan steroid. Alasannya, J1407b punya sistem cincin kolosal. Cincinnya 640 kali lebih besar dari yang dimiliki Saturnus. Dunia aneh ini adalah satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin yang mirip Saturnus. Kalau kamu memindahkan raksasa ini ke tata surya kita dan menggunakannya untuk menggantikan Saturnus, cincinnya akan terlihat berkali-kali lebih besar dibandingkan bulan purnama. Sebuah eksoplanet bernama WASP-12b memakan cahaya yang berasal dari bintangnya. Ini adalah salah satu dunia paling gelap yang kita ketahui, semua karena sisi siang harinya mengonsumsi cahaya alih-alih memantulkannya kembali keluar angkasa. Planet berbentuk telur itu raksasa, 2 kali lipat ukuran Jupiter dan menjebak lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya.
Mungkin itulah alasan utama suhu di permukaan planet ini bisa naik hingga 2500 derajat Celcius. Sisi malam planet ini tidak sepanas sisi siangnya, cuma 1200 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini membuat uap air dan awan berkumpul di atas permukaan planet dan dari waktu ke waktu, pusaran material dari atmosfer planet yang sangat panas ini tumpah ke bintangnya. Pemandangannya indah. Ditemukan pada tahun 2017, KELT-9b adalah salah satu eksoplanet terpanas yang kita ketahui. Suhu di sana bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu di permukaan matahari sekitar 5.500 derajat Celcius. Planet ini mungkin sangat panas karena mengorbit sangat dekat dengan bintangnya KELT-9 yang jauh lebih panas dan lebih besar daripada matahari kita. Para ahli meyakini suatu hari bintang raksasa itu mungkin akan menguapkan seluruh planet ini. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona laik huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang.
Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara Bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di Bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, Bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat Bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh Bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira minus 11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di Bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari Bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya.
Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini. Ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh, membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru? Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya. Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu.
Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba. Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya. Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui. Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya. Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang katai putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam. Pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu.
Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup. K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak.
Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari Bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari Bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip Bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar Bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran Bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga